Beberapa hari yang lalu, pasukan Israel atau pasukan Mossad membombardir Houthi. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Houthi punya Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri daripada Houthi ini meninggal, dibunuh oleh pasukan Israel, pasukan khusus Israel lebih tepatnya. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Houthi itu punya PM atau Perdana Menteri? Bukankah Houthi itu ormas? Saya juga baru tahu ya, ormas itu punya Perdana Menteri. Bukannya Houthi itu negaranya Yaman? Yaman udah punya presiden ya, udah punya kepala negara yang diakui secara internasional. Lalu ada lagi yang namanya Houthi, ya, punya Perdana Menteri. Jadi Houthi ini seperti mendirikan negara di dalam negara. Menurut saya ini sangat-sangat bermasalah ya. Sama seperti yang di Konoha misalnya nih, contoh ya di Konoha. Ada tuh ormas misalnya nih, sebut saja namanya Front Pembela Iblis misalnya. FPI disingkat dengan FPI, Front Pembela Iblis. Ini punya Perdana Menteri ya. Katakanlah misalnya Perdana Menterinya Imam Jumbo ya. Pak Rizik misalnya. Jadi Perdana Menteri. Jadi itu artinya ya FPI ini ya, Front Pembela Iblis ini seperti mendirikan negara di dalam negara. Mereka dipersenjatai, mereka punya pasukan sendiri, mereka punya Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi ini kan masalah. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Ini seperti pemerintah bayangan gitu ya, shadow government ya. Ini kan bisa menghancurkan suatu negara ya. Ibaratnya di Indonesia itu ada negara di dalam negara gitu. Ya, kalau boleh jujur ya di Konoha juga sebenarnya sampai sekarang saya melihat seperti itu kok. Cuman nggak berbentuk negara ya, tapi ya berbentuk duit lah ya. Kalau saya perhatikan ya. Tapi kalau di Yaman itu lebih parah ya saya melihatnya daripada di Konoha. Dan jangan sampai terjadi seperti yang di Yaman dengan di Konoha ya. Jangan sampai terjadi ya hal yang serupa ya. Ini yang perlu kita hindari. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru Houthi itu punya Perdana Menteri? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Houthi itu Perdana Menteri itu adalah karena dipengaruhi oleh agama. Ya, kita ambil contoh misalnya agama mayoritas di Konoha. Jadi agama mayoritas di Konoha itu kan sebenarnya mereka masih dilema ya. Mereka masih ada pertanyaan, mana yang perlu kita bela? Hukum kafir apa hukum Islam? Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering terjadi di negara Islam ya. Ya seperti Konoha misalnya. Konoha itu kan masih bingung sampai sekarang ya. Apakah kita menegakkan yang namanya syariat Islam atau menegakkan yang namanya pemerintah kafir gitu. Jadi mereka-mereka banyak yang berpikir bahwa ya mereka-mereka yang berlebihan dalam beragama, yang punya nalar rendah ini, mereka berpikir bahwa Konoha itu sekarang dijajah oleh kafir ya. Dan pemerintah sekarang ini adalah pemerintah kafir. Banyak yang berpikiran seperti itu. Kenapa? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Jelas dipengaruhi oleh agama. Karena doktrin agama atau perintah agama mengatakan ya umat agama mayoritas di Konoha itu harus menegakkan yang namanya syariat Islam ya. Kalau kita bandingkan dengan Kristen misalnya atau agama lain, Buddha, Hindu misalnya, nggak ada tuh syariat menegakkan yang namanya agama Buddha, nggak ada. Hindu misalnya nggak ada itu menegakkan yang namanya syariat Hindu, nggak ada yang menegakkan namanya syariat Kristen, nggak ada. Cuman agama mayoritas di Konoha itu ada keharusan menegakkan yang namanya syariat. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena agama mayoritas di Konoha ini sudah terafiliasi dengan politik. Kenapa agama mayoritas di Konoha ini terafiliasi dengan politik? Karena nabi mereka itu, ya, nabi yang diagungkan di agama mayoritas di Konoha itu adalah pemimpin spiritual dan juga pemimpin politik, ya. Jadi
Ini harus bisa dibedain ya. Kalau kita bandingkan dengan Siddhartha Gautama misalnya, Siddhartha Gautama itu tidak mencampuri pemerintahan. Dia tidak eh, punya jabatan di kenegaraan ya. Kalau kita bandingkan dengan agama mayoritas di Konoha, kan nabi mereka, nabi yang paling diagungkan itu, ya, yang paling suci itu atau nabi terakhir itu, pemerintah eh, saat itu ya, bagian daripada pemerintah dan juga kepala spiritual ya. Jadi kepala pemerintah dan kepala agama juga ya. Jadi dua hal yang sekaligus mereka kuasai gitu. Ya, nabi mereka kuasai. Berbeda dengan Siddhartha Gautama atau Yesus misalnya. Ya, saya tidak sedang berpihak pada agama Kristen ya. Saya ngambil contoh aja ya, jangan berpikir bahwa saya itu Kristen. Kamu Kristen. Ya, kamu Nasrani ya. Saya melihat agama Kristen itu di Konoha itu terlalu ini ya, terlalu sensitif ya kalau dibicarakannya. Ya, saya melihat ada sentimen-sentimen negatif terhadap agama Kristen di Konoha, tapi tidak dijelaskan secara rinci ya, nggak nggak ada penjelasan secara rinci ya. Dugaan saya itu pengaruh daripada ayat-ayat kitab suci agama mayoritas di Konoha ya. Makanya ada sentimen negatif terhadap umat Nasrani di Konoha kalau saya perhatikan ya. Jadi Yesus itu kalau kita perhatikan ya, Yesus itu kan cuman pemimpin agama doang kan, pemimpin spiritual tok kan. Dia tidak mengurusi namanya pemerintahan gitu. Tidak seperti nabi terakhir mayoritas di Konoha kan itu eh, pemimpin perang juga gitu, panglima juga dan pemimpin spiritual dan pemimpin agama juga gitu. Jadi secara tidak langsung, secara DNA agama mayoritas di Konoha itu harus menegakkan yang namanya syariat. Karena apa? Karena syariat ini kan hukum, mengatur semuanya. Sementara agama Kristen kan nggak ada keharusan seperti itu karena Yesus itu pemimpin spiritual. Dia tidak memimpin yang namanya perang gitu, memimpin yang namanya eh, negara gitu. Dia tidak pernah menjabat sebagai pemimpin negara, nggak pernah ya, panglima segala macam, nggak pernah seperti itu. Hindu juga seperti itu ya. Konghucu juga seperti itu. Pendiri daripada Konghucu yaitu Confucianism ya, nggak menyarankan yang namanya harus ada yang namanya syariat. Confucius nggak ada. Walaupun Confucius itu panglima perang ya, atau penasehat lah, penasehat kerajaan. Tapi dia tidak pernah mencampurkan yang namanya urusan daripada agama dengan negara gitu. Ya, sehingga agama Buddha itu bisa sekuler. Beda dengan agama mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha itu kan nggak bisa sekuler. Kenapa? Karena pemimpin mereka itu pemimpin agama dan pemimpin negara juga. Jadi dua sekaligus, sehingga ya nggak bisa dipisahkan ya. Ya, ini seperti lem gitu, nggak bisa dipisah. Dan ini yang mempengaruhi ya, kalau kita perhatikan ormas-ormas di Konoha. Kenapa sih harus ada ormas keagamaan lebih tepatnya ya? Seperti From Pembela Iblis misalnya. Kenapa seperti itu? Karena ada perintah agama untuk menegakkan yang namanya syariat Islam. Maka lahirlah ormas-ormas yang berhaluan dengan Islam. Sama seperti Houthi misalnya. Houthi itu kan dibentuk karena apa? Karena atas dasar perintah agama. Jadi pemimpin mereka juga nggak bisa membantah. Karena pemimpin mereka itu seperti Presiden Yaman ya. Mereka kan beragama juga. Kalau misalnya ini pemimpin Yaman mengatakan nggak bisa mendirikan ormas Houthi di sini, maka presidennya akan digulingkan. Maka presidennya akan dikatakan kafir. Jadi ini sangat berbahaya sekali bagi kemajuan suatu bangsa. Bayangkan kalau di suatu negara itu ada dua pemimpin sekaligus. Ya, dua pemimpin. Di Konoha juga seperti itu kalau boleh jujur ya. Organisasi bernama MUI ya. MUI itu ya seperti mendirikan negara dalam negara kalau kita perhatikan ya. Ya MUI ya, bukan MUI tapi MUI ya. Tulisannya di double ya, MUI. Ya. Karena apa? Karena warga Konoha itu anti kritik guys. Jadi MUI ini kalau saya perhatikan seperti mendirikan negara dalam negara. Keuangannya nggak pernah diaudit, tapi mereka mengurusi yang namanya halal dan haram, ya kan? Ya nggak sih? Kalau kita perhatikan, cuman banyak orang yang nggak mau komplain karena apa? Karena ya nanti takut kualat, ya, takut masuk neraka dan sebagainya. Bisa aja ya duit daripada MU ini
terafiliasi dengan eh, ya seperti kelompok-kelompok Houthi dan lain sebagainya kan, atau membiayai ormas-ormas lokal, kita nggak tahu kan. Jadi inilah sebenarnya yang tidak diterima oleh warga Konoha kalau saya mengatakan bahwa ormas-ormas seperti Houthi ini bermunculan di negara mayoritas di Konoha. Karena apa? Karena ini perintah daripada agama. Makanya ya tentara di Konoha itu dilema sebenarnya, atau polisi di Konoha itu dilema. Apakah kita harus membela hukum negara atau hukum agama? Padahal kalau boleh jujur ya, di zaman sekarang itu kan yang namanya syariat itu kan, mohon maaf ya, sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Tapi selalu dipaksakan ya. Syariat itu kan diterapkan di zaman dulu karena apa? Karena zaman itu sangat keren ya. Hal-hal seperti ini sangat keren ya. Di zamannya syariat itu sangat keren. Tapi itu di zamannya. Di zaman sekarang kan sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Karena zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah jauh berbeda. Zaman dulu belum ada yang namanya eh, teknologi gitu ya. Belum ada yang namanya ya seperti zaman sekarang ini ya. Itulah alasannya kenapa ya mayoritas warga Konoha atau mayoritas umat Muslim yang ada di dunia itu, kemanapun mereka pergi, biasanya mereka akan menuntut yang namanya syariat. Ya seperti imigran yang ada di Inggris misalnya, atau di Australia, mereka menerapkan yang namanya syariat Islam. Itulah alasannya kenapa baru-baru ini Australia demonstrasi. Karena apa? Karena ini yang mereka hindari sebenarnya. Ya, orang-orang yang masuk ke negaranya itu harus disaring gitu, nggak boleh sembarangan. Karena apa? Karena ini sebenarnya kan pemahaman yang salah ya kalau saya perhatikan. Kenapa sih kita harus menerapkan yang namanya syariat ini, syariat itu di negara orang lain gitu. Ya, kalau kita berpikir secara rasional ya, cuman kita kan nalarnya sangat rendah ya. Kalau menurut saya pribadi ya, perintah kitab suci itu atau ayat-ayat kitab suci itu seperti makanan ya, ada masa kadaluarsanya. Ya, kalau misalnya makanan ini ya dikonsumsi, tapi kalau rasanya sudah expired ya, maka kita bisa keracunan. Sama seperti misalnya ya ayat-ayat kitab suci yang zaman dulu itu ya, kalau kita telan bulat-bulat zaman sekarang ini kita bisa keracunan. Itu alasannya kenapa banyak orang yang berlebihan dalam beragama, mabuk agama. Ya, orang-orang yang mabuk agama lah yang nalarnya mati gitu. Sehingga mereka dicucuk, hidungnya dicucuk untuk menegakkan yang namanya syariat. Ya, biasanya ya kalimat-kalimat sangkalan daripada orang yang menjunjung tinggi yang namanya syariat itu, biasanya mereka akan mengatakan, ya dunia mah cuma persinggahan sementara. Paling banter umur kita 60 tahun. Nanti kan di akhirat selamanya. Jadi ini semacam alasan-alasan yang semacam template gitu ya. Dari dulu sampai sekarang itu saya sangat sering ya mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini ya. Sangat template sekali ya. Padahal kalau sedikit saja mereka membuka nalarnya gitu, apa iya peraturan di zaman dulu itu bisa diterapkan zaman sekarang? Apa iya hukum di zaman dulu itu bisa diterapkan zaman sekarang? Kan kondisinya kan sudah jauh berbeda kan. Zaman dulu itu masih satu kelompok, satu agama, masih satu aliran gitu. Jadi ini kan kampungan sebenarnya. Kalau kita bawa di zaman modern seperti ini kan kampungan sebenarnya prinsip-prinsip semacam ini kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Syariat itu kan diciptakan pada abad keberapa? Abad ke-7 ke atas kan. Mana mungkin kita bisa menerapkan ya aturan yang di abad ke-7 di zaman sekarang. Sementara di zaman sekarang suasananya sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang ngata-ngatain nanti, oh kamu anti agama, oh kamu memojokkan agama saya. Enggak, saya nggak memojokkan. Tapi hal ini yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya, kalau saya perhatikan. Ya seperti Houthi yang ada di Yaman ini. Mereka bikin masalah, bikin ulah gitu. Ketika mereka digebuk, mereka teriak-teriak
pasukan Israel itu jahat, laknat dan sebagainya, padahal mereka duluan yang mengirim rudal kan. Ketika diserang balik mereka akan playing victim. Nggak boleh seperti itu guys, nggak boleh. Kita harus benar-benar netral gitu ya. Jadi saya juga menanggapi kejadian yang ada di Yaman ini, saya benar-benar netral. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada ya Houthi, nggak berpihak pada keduanya. Saya berpihak pada kebenaran ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami ya. Silahkan ditulis komentar ya kalau belum ada yang dipahami ya. Nanti akan saya jelaskan di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.